Shalom keluarga LCD yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Biar firman itu memberikan kekuatan buat seperti setiap kita. Di saat-saat apapun juga firman adalah pelita buat saudara dan saya. Nah, pada saat ini kita akan belajar akan tentang Daud. Nah, saya kasih judul firman Tuhan, seperti Tuhan menyertai Daud, demikianlah Tuhan juga menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar akan firman Tuhan. Berikan firman itu buat setiap kami menyiapkan hati yang baik, pikiran yang baik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman itu menjadi kekuatan buat setiap kami, roh hikmat, wahyu dan pengertian Tuhan berikan buat setiap hamba-Mu juga untuk semua keluarga LCD yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita akan belajar akan firman Tuhan. Kita buka di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58 tentang seorang yang bernama Daud. Daud adalah kisah yang luar biasa. Setiap saya belajar tentang Daud adalah satu kehidupan yang cukup luar biasa. Bahkan sangat luar biasa, karena kalau kita belajar tentang Daud di Alkitab, bukan hanya belajar tentang Daud secara pribadi, kehidupan dia pribadi, tapi kita bisa belajar dari kehidupan Daud secara pribadi, dengan keluarga, dengan pelayanannya, dengan tanggung jawab sebagai seorang raja, sebagai seorang prajurit, apapun jadi tanggung jawab dalam kehidupan Daud. Dan kita bisa lihat bagaimana pasang surut kehidupan Daud, bagaimana Daud bisa berjuang dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan kita lihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan Daud. Nah, demikian juga kita akan belajar pada saat ini. Kalau kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58, perikopnya adalah perkelahian Daud dan Goliat. Judulnya di situ, tapi saya mungkin lebih bagus kalau kita kasih judul pertempuran ya, karena ini sebuah bukan cuma perkelahian biasa, tapi ini sebuah pertempuran yang cukup menegangkan sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan keluarga LCD, saya percaya Daud dan Goliat ini adalah semua kita sudah familiar sekali dengan peristiwa ini. Bagaimana satu hal yang cukup luar biasa, menakjubkan terjadi dalam kehidupan Daud. Nah, saudara kasih Tuhan, tapi saya akan sedikit memberikan dari sebuah sudut pandang yang mungkin dari sudut pandang yang lain untuk kita belajar akan kebenaran ini. Nah, karena saya percaya dalam hidup kita bisa menghadapi banyak Goliat, kita bisa menghadapi banyak tantangan dan peristiwa dalam kehidupan. Seperti Daud mengalami semua banyak hal dalam hidupnya, demikian kita juga bisa mengalami banyak hal dalam kehidupan kita. Tantangan, persoalan, banyak sekali kita hadapi, proses demi proses juga Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga kalau kita boleh hubungkan sedikit dengan situasi yang terjadi pada saat ini, bagaimana kita sedang melawan pandemi Corona. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang dikasihinya. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita lihat sebuah sikap yang Daud miliki. Nah, tapi kejadian sebelum kita baca di ayat yang tadi, kita akan lihat di ayat yang sebelumnya, kejadian-kejadian yang sebelumnya, bagaimana sebelum itu bagaimana Saul dan bangsa Israel mengalami perjumpaan yang dengan Goliat. Sebelum Goliat bertempur dengan Daud, bagaimana Goliat berjumpa dulu dengan Saul dan seluruh tentara-tentara Israel. Apa yang terjadi dalam kehidupan, dalam peristiwa itu? Nah, kita lihat bagaimana kita lihat di 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat 11 dikatakan demikian. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar, ya dikatakan mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat takut. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pertempuran belum dimulai, pertempuran tidak terjadi, tapi bagaimana Goliat mengeluarkan perkataan-perkataan, saudara bisa baca di ayat-ayat sebelumnya. Nah, tapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Saul dan tentara Israel begitu ketakutan mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat ini, saudara. Dan dia bukan cuma gentar, tapi takut sekali. Nah, saudara yang ngasih Tuhan, peristiwa belum terjadi, tapi waktu mereka mendengar kata-katanya Goliat, mendengar sikapnya Goliat, mereka juga sudah takut. Nah, saudara yang ngasih Tuhan, saya tahu saat ini banyak sekali berita-berita yang cukup menakutkan, betul, saudara ya.
Tapi saya percaya kita juga mau belajar dari sebuah kehidupan dari Daud nanti, saudara. Tapi kita lihat juga bagaimana Saul begitu takut dan tentaranya begitu takut. Nah, kita lihat bagaimana sikap Daud waktu dia mendengar hal yang sama, dia melihat kejadian yang sama pada saat itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 26, ya. Jadi setelah peristiwa tentara Saul dan tentaranya ketakutan, hari itu Daud datang ke medan pertempuran. Nah, dia melihat yang sama, dia melihat Goliat yang sama. Mungkin karena waktu Saul dan tentara Israel melihat Goliat yang begitu besar, raksasa yang begitu besar, sehingga dia takut kalah sebelum bertanding atau apapun juga. Bagaimana Goliat juga sudah punya nama, dia prajurit yang tangguh, dia punya power yang cukup besar, ya saudara ya. Jadi itu juga membuat Saul dan tentara-tentaranya takut. Tapi kita lihat bagaimana sikap seorang yang bernama Daud waktu dia melihat objek yang sama, yaitu raksasa, yaitu si Goliat. Kita lihat sikap yang berbeda. Ya, apa yang dikatakan Daud demikian. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang-orang Filistin itu dan yang menghindarkan semua dari orang Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan Allah yang maha hidup? Lihat bagaimana waktu Daud mendengar perkataan-perkataan Goliat yang begitu menyepelekan bangsa Israel, ya, menebar ketakutan. Dan di satu sisi bangsa Israel begitu ketakutan, tapi di sisi yang lain, bagaimana Daud berkata, siapakah orang ini yang begitu berani, ya, menyepelekan Israel, apalagi mencemooh Allah orang Israel yang luar biasa. Nah, bagaimana kita lihat bagaimana Daud adalah sebuah gambaran yang cukup luar biasa. Ya, Daud adalah gambaran yang luar biasa bagaimana dia percaya kepada Tuhan yang dia sembah, bahwa dia percaya bahwa Allah yang dia sembah Allah yang luar biasa. Nah, demikian juga pada saat ini kita semua sedang mengalami sebuah persoalan di bangsa ini. Saya percaya kita tidak dalam ketakutan, tapi kita benar. Kita harus memerlukan beberapa strategi-strategi yang harus kita jalankan. Demikian juga dari pemerintah sudah memberikan strategi-strategi yang baik buat kita semua. Nah, demikian juga yang pertama tadi kita belajar dari Daud. Daud adalah orang yang percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang selalu menyertai dia, dan dia pasti bisa melewatkan semua persoalan dalam kehidupannya. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat bagaimana kehidupan Daud, ya. Daud ini kenapa dia begitu waktu dia melihat Goliat, apa yang timbul dalam hatinya? Yang pertama, dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan, sanggup memberikan kemenangan untuk dia bisa menyelesaikan semua persoalan dalam kehidupannya. Nah, kita lihat ini, saudara, ayat 17 sama ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata. Jadi waktu Daud mengatakan itu, dia berani menentang perkataannya Goliat. Demikian juga saudara, bagaimana dia berani melawan Goliat, bagaimana ada respon dari kakaknya yaitu Eliab. Dia berkata demikian. Saya ulang lagi, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Nah, gini lihat nih. Saya percaya bahwa kakaknya mengerti bagaimana sikap-sikap adiknya, bagaimana kehidupan sehari-hari adiknya, bagaimana sikap adiknya, saudara, apa yang menjadi perilaku adiknya. Dia berkata demikian, aku kenal sifat pemberanimu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Daud adalah orang yang punya sifat pemberani. Ya. Nah, saya percaya saudara, Daud adalah Tuhan berikan kekuatan dalam hidupnya, dia menjadi orang yang pemberani. Saudara dikasih Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita sedang melawan sesuatu, bukan kita berani karena nekat, tapi Daud adalah orang sebagai contoh bahwa setiap kita punya sikap yang memberani. Ya. Demikian juga dalam kita menghadapi apapun juga kita harus punya sikap yang pemberani, saudara. Nah, kakaknya berkata,
Aku tahu engkau punya sifat pemberani. Nah, demikian juga saudara, saya percaya pemberani bukan berani nekat. Pemberani bukan berarti ngawur atau asal-asalan. Demikian juga saya percaya kita dalam menghadapi situasi yang seperti ini, pemerintah punya sikap yang cukup bagus. Nah, dalam berkata pemberani adalah bicara tentang pertempuran, saudara. Nah, setiap pertempuran harus menggunakan strategi. Nah, hari-hari ini kita sedang melakukan, pemerintah sedang memberikan strategi yang bagus buat setiap kita, bahwa kita tidak takut dengan pandemi ini, tapi kita harus lawan pandemi ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap, dengan strategi yang baik. Hari-hari Tuhan, pemerintah sudah memberikan sebuah strategi yang baik buat setiap kita untuk kita menjaga kesehatan kita. Kita bisa tinggal di rumah. Hari-hari ini ibadah kita juga di rumah masing-masing, dan saya percaya mau di rumah mau di gereja semua sama-sama diberkati Tuhan. Nah, demikian juga saudara, bagaimana kita bisa menjaga jarak, ya, karena lawan yang kita hadapi pandemi ini kan nggak kelihatan gitu ya. Demikian juga kita harus strategi perang kita bukan strategi yang seperti kalau saya boleh katakan strategi perang kita menghadapi pandemi adalah dengan strategi seperti gerilya lah ya, nggak rombong-rombongan gitu, tapi sendiri-sendiri, tapi semua bisa memutus semua rantai-rantai dari virus ini, saudara ya. Ya, tadi pemerintah sudah mengatakan bahwa kita harus jaga kesehatan, kita nggak boleh banyak kumpul-kumpul, sering di rumah, juga menjaga jarak satu dengan yang lain ya. Karena saya percaya dengan strategi seperti ini, saya percaya kita pasti bisa mengalahkan virus corona ini. Nah, saya percaya saudara, tadi dikatakan Daud pemberani. Jadi hari-hari ini kita bukan dengar berita-berita yang menakutkan saja, tapi saya percaya kita firman Tuhan, kita berani menghadapi semuanya. Ya, kita berani menghadapi persoalan ini. Gampang kan saudara, kita tinggal di rumah, ikuti aturannya, ikuti arahan dari pemerintah, lakukan yang terbaik, dan saya percaya kita semua bisa melewati ini. Nah, yang kedua saudara dikatakan demikian. Ada sikap Daud dan kakaknya berkata, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau dikatakan kejahatan hatimu, sebenarnya saya beberapa hal saya melihat bahwa beberapa tafsiran Daud tidak pernah melakukan kejahatan. Sebenarnya Daud ini orang yang suka usil, ya. Dia pengen tahu, dia pengen lihat, dia nggak pernah takut, saudara ya. Jadi hatinya ini hati yang pengen tahu sebenarnya. Dia kan nggak pernah melakukan kejahatan sebenarnya, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, nah kita lihat sebenarnya Daud juga benar juga nih. Daud tidak hanya sekedar disuruh mengantar makanan. Sebenarnya dia kalau seorang penakut, waktu dia disuruh mengantar makanan, begitu dia sampai di tempat medan pertempuran, makannya diberikan, dan tinggal pulang dia. Tapi enggak, ini orang memang punya sikap yang luar biasa. Dia memang mau lihat di pertempuran ada apa. Kenapa sampai begini? Kenapa sampai begitu, saudara? Nah, saudara yang kasih Tuhan, sama seperti tadi saya katakan, dalam pertempuran ini kita harus menuruti semua aturan. Dan saya percaya kalau kita semua menuruti aturan dengan baik, semuanya akan selesai dan kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat apa sikap-sikap Daud yang lain. Nah, kita lihat bagaimana waktu itu, setelah itu Daud bertemu dengan Saul. Ya, kita kalau lihat di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya dan lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah kuajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu dari pendatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, saudara kasih Tuhan, coba bayangkan ya, apakah kita sedang mengalami peristiwa yang cukup menegangkan dalam hidup kita, baik secara pribadi apapun juga. Saya percaya kita semua punya pengalaman dalam hidup ini. Seberapapun saudara hidup berjalan dengan Tuhan, seberapapun Tuhan pernah tolong kita di saat-saat yang lalu,
di tahun-tahun yang lalu, di peristiwa-peristiwa yang lalu, kita pernah lolos dari sakit penyakit, kita pernah lolos dari apapun juga. Tuhan bela dalam hidup setiap kita. Tuhan berikan kemenangan dalam hidup setiap kita. Kita bisa melewati pencobaan, kesulitan, tantangan apa saja yang Tuhan pernah izinkan itu terjadi. Dan nyatanya, saudara dan saya adalah Tuhan menolong kita. Sama seperti Daud, dia berkata, dia samakan seperti peristiwa-peristiwa yang lalu. Seperti Tuhan menolong saya waktu saya menjaga domba-domba saya. Seperti Tuhan menolong saya waktu saya menghadapi ular, menghadapi singa, menghadapi beruang dan apa juga. Dia berkata, saat ini juga raksasa yang kita hadapi, kesulitan yang saya hadapi, saya juga percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menolongnya. Coba lihat saudara, bagaimana cara berpikir Daud, pengenalan akan Tuhannya. Sekali lagi saya ulang, kalau kita percaya Tuhan pernah menolong kita di masa-masa yang lalu, dia berkali-kali menolong kita, saya percaya hari ini juga Tuhan pasti tolong kita. Seperti Daud punya keyakinan, Tuhan yang kita sembah adalah sama. Dan saya percaya seperti Tuhan menolong Daud, demikian juga Tuhan menolong saudara dan saya. Hari-hari ini jangan pernah takut dalam hidup setiap kita. Semua ikuti apa yang kita sedang lakukan oleh pemerintah ini. Tapi itu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini mungkin saudara punya masalah pribadi yang lain. Saya percaya banyak terjadi peristiwa dengan ini, banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan penghasilan, orang kehilangan keluarga, orang kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Tapi saya percaya, seperti Tuhan pernah menolong di saat-saat yang lalu, saya percaya di saat-saat ini, bahkan di saat-saat yang akan datang, Tuhan pasti tolong kita. Karena saya percaya Allah yang menolong Daud adalah Allah yang menolong saudara dan saya. Allah yang memberikan kemenangan pada Daud adalah Allah yang memberikan kemenangan pada saudara dan saya. Dan saya percaya, biarkan firman ini jadi pegangan dalam hidup setiap saudara kita. Dengarkan firman memberikan kehidupan setiap kita. Terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu. Biar firman yang tertabur tidak pernah kembali sia-sia. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami alami masing-masing, baik negara yang sedang alami atau kehidupan kami masing-masing pribadi, kami punya persoalan, kami punya tantangan dalam kehidupan persoalan kami pribadi Tuhan. Tapi kami percaya, seperti Daud percaya pada saat-saat yang lalu Tuhan tolong dia, maka dia juga bisa mendapat kemenangan waktu dia melawan Goliat. Demikian juga kami, apapun yang kami hadapi saat ini, seperti Tuhan menolong kami saat-saat yang lalu, Tuhan yang sama yang juga menolong kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian firman Tuhan buat keluarga LCD. Tuhan berkati kita semua. Amin.